itu memang adalah penurunan signifikan dari beberapa saham konglomerasi ya. Mungkin aksi profit taking oleh sebagian besar investor saya rasa di saham-saham berbasis konglomerasi tersebut. Company atau sektor bisnis yang terdampak itu biasanya playbooknya itu salah satunya adalah farmasi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal dan IHSG pada hari ini, pemirsa, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Leonardo Liwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Leo, apa kabar? Iya, selamat pagi Mbak Rosa, kabar baik. Baik, terima kasih banyak Mas Leo untuk meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Mas Leo, kalau kita lihat IHSG turun 1,06% ke level 8.040 kemarin ya. Kemudian juga diiringi dengan nilai transaksi yang cukup besar. Ini maksud kami terjadi net sell foreign ini cukup besar. Anda melihat sentimen utama apa yang kemudian masih membayangi pasar modal khususnya hingga akhir perdagangan di pekan ini, Mas Leo? Oke, kalau kita lihat memang saya rasa itu yang pertama kali kalau kita lihat dari bobot transaksi kemarin, itu memang adalah penurunan signifikan dari beberapa saham konglomerasi ya. Mungkin aksi profit taking oleh sebagian besar investor saya rasa di saham-saham berbasis konglomerasi tersebut ya, seperti holding konglomerasi ataupun seperti misalnya DCII, DSSA, BRPT itu kan memiliki bobot yang cukup besar terhadap IHSG. Begitu pula saat ini yang menjadi kekhawatiran investor saya rasa adalah nilai tukar rupiah ya yang mulai memang kalau kita lihat dalam tren seminggu terakhir terhadap berbagai mata uang asing itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan, itu mungkin menjadi salah satu faktor tersendiri saya rasa seperti itu. Baik, tapi apakah artinya pelemahan saham-saham konglomerasi yang membebani IHSG dikarenakan profit taking ini kemudian masih menjadi fenomena yang cukup wajar untuk pelemahan IHSG saat ini, atau kemudian ada tren pelemahan lebih lanjut yang Anda lihat nih Mas Leo? Oke, kalau saya rasa memang, masih wajar ya, karena kalau saya lihat memang dalam, 1 hingga 2 bulan terakhir ini rotasi dari konglomerasinya itu memang ada rotasi terus dan memang kalau kita lihat itu, banyak saham yang mengalami, uptrend luar biasa ya pasca inklusinya MSCI terutama, itu salah satu faktor yang saya rasa itu juga mendukung ya kemarin seperti misalnya DSSA dan lain sebagainya memang kemudian itu juga, mendorong saham konglomerasi lain saya rasa memang trennya ke arah sana untuk ini ya, mengalami rally yang luar biasa. Jadi saya rasa memang koreksi ini juga wajar gitu ya. Memang kalau secara struktur uptrend memang harus ada higher low, saya rasa memang ini koreksi dan pullback yang memang wajar untuk saham-saham konglomerasi seperti itu. Baik, kemudian tadi sempat di-mention juga terkait dengan pelemahan rupiah Mas Leo, ini bagaimana kemudian sektor-sektor yang paling akan terdampak dikarenakan pelemahan rupiah ini, dan strategi investor menyikapi pelemahan rupiah ini perlu seperti apa? Oke, biasa memang kita lihat bahwa company atau sektor bisnis yang terdampak itu biasanya playbooknya itu salah satunya adalah farmasi. Karena memang sebagian besar itu mostly secara sentimen nih. Kan memang kita tahu ya, komposisi bahan baku, bahan itu biasanya mostly dari impor menggunakan rate-nya USD dan kemudian mungkin beberapa emiten lain yang memang kalau kita lihat bahan baku industrinya itu pembeliannya menggunakan dolar ya. Let's say memang pelemahan rupiah itu menjadi concern tersendiri ya, mungkin sebagian besar consumer goods ataupun misalnya manufacture dan satu lagi memang biasanya farmasi playbooknya seperti itu. Memang mungkin ada sedikit koreksi saya rasa mungkin di saham-saham tersebut ya biasa dalam jangka pendek sentimennya seperti itu. Baik, terkait juga dengan pelemahan saham-saham big caps yang terjadi di perdagangan kemarin Mas Leo, ada BBRI dengan pelemahan 2,4%, kemudian juga BRPT yang melemah dalam 6,9% dan DCII melemah 3,2%. Anda melihat ini trennya cenderung semuanya aksi profit taking atau ada sentimen tertentu yang perlu dicermati oleh investor khususnya untuk saham-saham big caps Mas Leo? Oke, kalau memang kita bicara BBRI dengan BRPT dan DCI itu dua spektrum yang Ya, berbeda, saya rasa seperti itu kan. Kalau BBRI memang saya rasa memang orang masih concern dengan fundamental dan memang kalau kita bicara likuiditas memang BBRI itu lebih ke trigger dengan adanya inflow dan outflow juga seperti itu dan memang apalagi
makro kita memang kita tahu ya, dalam periode kurun waktu, belakangan ini kan memang kita tahu ya, ada pelemahan seperti itu. Nah, pelemahan itu ya memang saya rasa itu men-trigger memang belum ada pemulihan kinerja dari BBRI, saya rasa, BBRI memang, declining ya, mungkin sideways aja seperti itu wajar. Nah, tapi kalau dari saham konglomerasinya, saya rasa memang yang seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya, memang kalau kita lihat, ketika sudah rally luar biasa banyak, rally-nya naik banyak, mungkin turun, akan banyak juga. Jadi itu memang pullback-nya harus diwaspadai untuk saham-saham konglomerasi yang memang kita lihat secara market cap-nya itu bobotnya gede banget kan, apalagi seperti itu yang jadi concern. Baik, baik selain daripada fokus utama investor terhadap masing-masing dari kinerja saham dan juga entah itu sentimen aksi profit taking dan sebagainya, ini terkait dengan sentimen dari global ataupun dari dalam negeri, Mas Leo, ini terkait dengan Indonesia yang kemudian akhirnya menyepakati dengan Kanada begitu ya untuk menurunkan hambatan perdagangan 90% bebas tarif. Nah, Anda melihat ini sejauh apa sih kemudian akan menjadi katalis positif untuk IHSG, Mas Leo? Oke, mungkin kalau Indonesia dengan Kanada saya rasa nggak begitu banyak katalis signifikan ya. Ya, Mungkin kalau dengan Europe ataupun US mungkin signifikan. Kalau ya, kemarin mungkin salah satunya misal kalau saya ambil Kanada mungkin saya rasa tidak terlalu berpengaruh signifikan. Tapi mungkin kalau Eropa salah satu yang menjadi concern adalah sawit kita seperti itu. Nah itu harusnya itu secara garis besar ya harusnya secara simpelnya itu malah sawit kita akhirnya ini ya nggak terlalu masalah lagi dalam ESG-nya dan lain sebagainya mungkin ada pelonggaran di sana ya itu mungkin positif. Tapi kalau untuk Kanada saya rasa baik. tidak ada yang signifikan. Baik, untuk itu terkait dengan saham-saham CPO, Anda melihat ada proyeksi penguatan nggak, Mas Leo? Kalau saya rasa mungkin ya, saya bukan kebetulan nggak cover CPO, tapi saya rasa memang selama trennya bagus dan kalau as long harganya di atas MA10 belum ada patah tren yang signifikan, tetap hold masih boleh sih seperti itu. Baik, sejauh ini untuk saham-saham sawit masih ada proyeksi yang cukup positif, jadi masih boleh hold terlebih dahulu ya. Terkait dengan penghapusan impor tarif suku cadang untuk barang-barang ya dari Eropa ini, apakah kemudian saham-saham otomotif juga akan ikut terdampak positif nih, Mas Leo? Oke, the problem adalah Astra itu mostly kan Toyota dan Daihatsu. Saya rasa mobil Eropa juga di Indonesia secara market share kecil, jadi saya belum melihat yang signifikan ya Ya. seperti itu. Apalagi mostly kita tahu kalau kita bicara otomotif di Indonesia Astra, jadi ya belum ada katalis yang signifikan. Saya rasa seperti itu. Baik, tadi terkait dengan adanya negosiasi ataupun kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, kemudian dengan Eropa terkait kebijakan suku cadang tadi belum ada apa ya penguatan signifikan yang diproyeksikan bisa terjadi ya Mas ya. Ini masih kemudian kita wait and see terlebih dahulu untuk sentimen-sentimen berikut. Dan Mas Leo kita masih akan eksplor lebih lanjut terkait dengan proyeksi IHSG hari ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.